tidak secara horizontal gitu ya, permukaan tarik Dia bawa ini ya? untuk yang Dia nggak bawa. posisi 60% ini diberikan pada satu sisi. Oh, nggak pakai. Berarti kan pertimbangan perbedaan kekakuan lateral dari masing-masing sisi arah dinding. Posisi yang kedua ini lebih berat ya, karena dia posisinya pas di tepi gitu, bukan tengah. Kemudian daya tarik memiliki pedal itu dari 10%. Yang kamu kasih ke ini bergerak maju mundur. Oke, berikut dari AC kita harus lanjutkan. Berikut dari AC kita harus memprovide momen maksimum yang terjadi pada runway beam kita. Untuk tipe model kren ini kita menggunakan dua moving load ya, dua roda ya. Jadi kita harus cek dulu A-nya atau jarak antar roda ini kurang atau lebih dari 2 min akar 2 kali T, 2L sorry, atau 0,58 L. Saat roda kita jaraknya kurang dari batasan tersebut, kita langsung merefer ke momen maksimum dengan rumus P per 2L kali L min A per 2 kuadrat. Tapi kalau A jarak antar roda kita lebih dari 0,586 L, kita langsung menggunakan rumus momen maksimum PL per 4 seperti itu ya. Jadi asumsinya ini untuk jarak antar roda kalau semakin panjang atau jauh, misal satu roda ini di pinggir atau di dekat dengan tuan, satunya itu sudah lewat dari runway beam kita yang satu. Tapi kalau runway beam kita itu berdekatan posisinya, itu sudah seperti ini kondisinya, seperti itu. Oke, kemudian ini contoh perhitungan untuk pemilihan runway beam. Sebelumnya sudah dijelaskan sama Pak Toto juga. Untuk ini kita merefer dari, kita cek dulu ya kapasitas kren kita itu berapa sih gitu. Kita pelif gitu. Itu di sini kita pakai contoh aja 100 kN, kemudian weight dari berat dari bridge krennya itu kita berapa? Itu bridge itu 11,2 ya. Kemudian berat dari crane trolley and hoist atau PTH itu berapa gitu. Terus maximum reaction of crane wheels itu ini adalah momen maksimum reaksi yang terjadi pada roda kren kita itu berapa sih? Data-data ini bisa kita provide dari vendor atau kalau tidak kita bisa merefer dari katalog yang sudah ada ya. Jadi kita sangat sekali butuh untuk mendesain itu data seperti ini. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus mengecek jarak antar roda kren kita. Di sini kita cek untuk A ini jaraknya 2 meter ya, sedangkan spannya itu 3 meter. Nah, karena cek jika A ini kurang dari 0,586 L, momen maksimum yang terjadi itu rumusnya langsung ke P kali L per 4, jadi 0,75 P kilonewton, nah, seperti itu ya. Jadi kita harus memprovide bagaimana kondisi roda kren kita itu seperti apa. Kemudian jangan lupa kren kelas kita itu seperti apa, masuk ke kelas A, B, atau C, atau seterusnya gitu. Itu juga berpengaruh. Kemudian ini adalah cek rendutan secara vertikal. Untuk rendutan vertikal kita pakai L per 600 ya. Jadi kita cek dulu back analysis, kita coba cek untuk rendutan yang terjadi pada runway beam kita, kemudian berapa sih momen inersia arah X yang dibutuhkan. Kemudian kita coba trial and error pada profil yang tersedia gitu. Di sini kita pakai WF 400 kali 200 kali 8 kali 13 dengan tambahan bottom plate 9 mili ya. Kemudian di sini inersia yang dibutuhkan itu sebesar berapa sih? Nah, di sini ketemu di IX itu 1035 cm pangkat 4.
Sedangkan profil yang kita provide itu IX-nya itu lebih besar, itu 27.718 cm per itu dicek kita masih oke ya terhadap kelendutan vertikal. Kemudian untuk kelendutan horizontal, efek dari lateral ya. Ya ini kita juga sama, cuman kita beda. Local lateral deflection kita pakai L per 400, di sini ketemu 7,5. Berapa sih IY yang dibutuhkan gitu? Nah, IY yang dibutuhkan itu ternyata 469 cm pangkat 4 ya. Dengan profil tadi yang kita pakai 400 kali 200 kali 813 itu kita punya IY lebih besar 2334 ya. Jadi masih oke begini. Kemudian di sini adalah kombinasi pembebanan yang kita pakai untuk menganalisa struktur kita, terutama di runway kita ya. Nah di sini ada beberapa tambahan seperti koefisien CDS, CPS, CSS, dan CLS. Namun untuk lebih mudahnya, untuk beban mati kita CDS kita masukkan di kombinasi DET. Nanti tinggal dikalikan impact factor. Untuk service kita tidak mengalihkan impact factor ya. Jadi untuk strength design baru kita kalikan impact factor gitu. Kemudian yang lain untuk CVS, terus LS, CSS itu masuk ke kombinasi beban hidup seperti ini. Nah, ini ada toleransi pelaksanaan dalam pemasangan runway. Keren ya. Di sini ada strengthness untuk kemiringan. Waktu kita memasang runway beam itu toleransinya berapa sih untuk kemiringan? Nah ini sudah ada toleransinya. Ini tidak boleh lebih dari 10 mili. Kemudian elevation antara